Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman mahasiswa Tadris Matematika dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di rangkaian video workshop untuk inovasi media pembelajaran matematika. Ini menjadi salah satu video yang cukup penting dari rangkaian video ini. Di video kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari software SketchUp dan akan kita coba terapkan ke dalam kelas matematika sebagai salah satu cara dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di dalamnya. Dan harapannya dengan kita mempelajari software ini, kita bisa menghasilkan terobosan-terobosan baru untuk peningkatan kualitas pembelajaran ke depannya. Dan sebelum kita masuk ke softwarenya, mungkin kita perlu mempelajari sedikit dari software ini lalu melalui PowerPoint ini. Kita coba putar dulu PowerPoint-nya sekarang. Inovasi media pembelajaran matematika menggunakan software SketchUp. Pertama kita mulai berkenalan dulu. Apa itu SketchUp? Ya, SketchUp adalah program yang digunakan untuk berbagai jenis proyek permodelan 3D dan software ini lebih sering digunakan di bidang arsitektur, kemudian desain interior, arsitektur landscape, desain 3D, dan berbagai macam bidang lainnya yang erat kaitannya dengan permodelan suatu objek ke dalam bentuk 3D. Dari awal, software SketchUp ini memang bukan dikhususkan untuk dunia pendidikan matematika. Dari awal, SketchUp ini memang dirancang oleh pembuatnya khusus untuk bidang-bidang yang lebih terapan seperti arsitektur, teknik maupun engineering dan semacamnya. Tapi kita tetap bisa memanfaatkan SketchUp ini untuk diimplementasikan ke dalam pembelajaran matematika karena di dalamnya kita bisa menemukan banyak sekali konsep matematika yang bisa kita terapkan di dalam kelas. Kita bisa melihat beberapa gambar di sini tentang penggunaan SketchUp dalam kehidupan. Ya, seringkali para arsitek sebelum mereka pengen merancang suatu bangunan, sebelum mereka merealisasikannya ke dalam dunia nyata, sangat penting sekali bagi para desainer ini untuk membuat permodelannya dulu ke dalam bentuk digital seperti ini. Dan SketchUp adalah salah satu tools yang sangat powerful untuk memenuhi tujuan tersebut. Kita bisa melihat beberapa contohnya di sini, baik itu desain interior ataupun desain rumah secara eksterior, ataupun arsitektur landscape untuk mengatur tata kota dan sejenisnya. Itu semua tentu memerlukan konsep-konsep matematika agar semua itu bisa dirancang dengan lebih maksimal. Di sini kita bisa memanfaatkan SketchUp untuk menunjukkan kepada siswa tentang betapa pentingnya matematika dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya matematika, maka sangat sulit bagi kita untuk bisa mencapai kemajuan teknologi dan kemajuan arsitektur maupun kemajuan dalam berbagai bidang lainnya sepesat seperti sekarang ini. Nah, sekarang kita akan melihat cara mendapatkan software ini. SketchUp terdiri dari dua jenis, ada yang versi Make atau versi free yang fiturnya sedikit limit, sedikit terbatas. Dan ada juga SketchUp yang versi Pro yang memiliki lisensi dan kita harus membayarnya secara khusus. Dan untuk keperluan pembelajaran matematika kita cukup menggunakan SketchUp yang versi Make aja. Dan saya merekomendasikan yang versi 2017. Cara mendapatkannya teman-teman bisa langsung buka website SketchUp atau ada juga beberapa website lainnya yang menyediakan software ini. Teman-teman tinggal googling aja di internet, download SketchUp Make. Dan SketchUp ini terdiri dari beberapa versi, ada yang 2017, 2013, tergantung kebutuhan teman-teman semua. Meskipun fiturnya terbatas, tapi itu udah cukup untuk keperluan visualisasi dari beberapa objek dasar dalam kurikulum untuk memudahkan visualisasi dari suatu konsep matematika di dalam kelas. Nah, mari kita melihat problem apa saja yang terjadi di lapangan saat ini sehingga kita perlu menghadirkan SketchUp ini
sebagai solusi yang bisa kita tawarkan kepada guru-guru maupun mahasiswa calon guru agar kedepannya problem-problem ini bisa diatasi. Yang pertama, guru kurang berinovasi karena terbatasnya waktu atau kurangnya kesadaran untuk mau mengembangkan diri. Ini problem yang susah untuk diatasi karena guru adalah profesi yang cukup banyak beban administrasinya. Belum ngurusin prota, program tahunan, promes, program semester, silabus, RPP, laporan, belum lagi dari administrasi tata usaha, belum lagi kalau misalnya sekolah pengen akreditasi dan berbagai macam administrasi lainnya, belum lagi dengan masalah pribadi guru itu sendiri, dengan rumah tangganya, dengan keluarganya, sehingga sedikit sekali waktu yang bisa guru luangkan untuk belajar dan berinovasi untuk mikir kira-kira besok pada saat saya masuk ke kelas ini hal apa baru apa lagi nih yang bisa saya terapkan dalam kelas saya. Dan juga masih kurangnya kesadaran guru untuk mau mengembangkan diri. Guru merasa hanya menggunakan spidol dan penggaris saja itu udah cukup untuk menggambarkan konsep bangun ruang. Kita bisa lihat di gambar ini hal yang umum terjadi di kelas-kelas di Indonesia. Guru cukup pakai spidol, papan tulis, terus digambar, terus dihitung, ditulis rumusnya, terus diminta siswa untuk maju ke depan menyelesaikan soalnya, dan ini adalah sebuah problem yang besar. Kenapa ini sebuah problem? Karena dampaknya siswa itu menjadi kesulitan dalam menangkap konsep abstrak dari bangun ruang tersebut. Dan mereka kesulitan untuk mengimajinasikannya dalam pikiran mereka. Ya, karena memang terbatas, apa yang digambarkan itu sangat sederhana dan itu sesuatu yang abstrak. Bagaimana kita bisa mengimajinasikannya dalam pikiran anak-anak itu hal yang tidak mudah. Dan kita juga perlu memahami bahwa papan tulis itu adalah benda yang diam dan dia tidak bisa menghasilkan interaksi antara kita sebagai user dengan benda tersebut. Kita tidak bisa melihat bangun ruang ini dalam perspektif yang berbeda, melihat tampak kiri, tampak kanan, melihat dari atas atau dari bawah itu hal yang sulit untuk dilakukan di papan tulis ini. Nah, apa akibat lain yang bisa terjadi kalau kita menggunakan cara manual seperti ini terus? Kesulitan memahami bangun ruang yang dirasakan oleh siswa itu bisa menimbulkan miskonsepsi. Miskonsepsi itu artinya siswa memiliki kesalahpahaman dalam memaknai suatu konsep matematika. Dan monotonnya pembelajaran seperti ini juga berbahaya karena bisa membuat siswa itu cepat bosan dan menurunkan minat belajarnya. Ini hal yang sangat berbahaya. Kalau lama-lama siswa bisa bosan, itu dalam jangka panjang mereka bisa mengalami ketidaktertarikan lagi untuk belajar matematika. Mereka masuk ke dalam kelas itu bukan karena tertarik belajar, tapi memang karena mereka mengikuti sistem dan karena memang mereka takut aja gitu sama guru dan sama semua aturan di sekolah. Jadi bukan karena mereka tertarik, tapi karena aturannya harus seperti itu. Nah, ini beberapa penelitian yang relevan. Teman-teman semua bisa buka Google Scholar nanti. Ada banyak sekali penelitian yang sudah dilakukan untuk mencoba meneliti apa aja sih kesulitan siswa dalam memahami bangun ruang. Ada banyak sekali jurnal maupun skripsi yang membahas tentang ini. Dan kita bisa menghadirkan SketchUp ini sebagai solusi untuk menjawab kesulitan-kesulitan belajar siswa yang tertulis dalam berbagai penelitian ini. Ini beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita berinovasi dengan menghadirkan SketchUp. Ya, walaupun bukan software media matematika, kita tetap bisa memanfaatkannya untuk kepentingan pembelajaran matematika ya. Dan sangat interaktif karena kita bisa menggeser, terus bisa mengubah perspektif, dan berbagai modifikasi lainnya yang bebas kita kreasikan terhadap objek itu.
Dan hal ini kan tidak bisa kita lakukan di papan tulis. Terus manfaat lain yang bisa kita rasakan adalah guru akan sangat terbantu karena praktis. Jadi guru masuk kelas itu cukup menghubungkan LCD dan laptop depan kelas. Terus guru tidak perlu lagi tuh menggambar secara manual. Sehingga akan meminimalisir kesalahan atau kekeliruan dalam menggambar. Sehingga ini akan membuat proses transfer pengetahuan tersebut bisa menjadi lebih cepat tersampaikan. Dan kalau misalnya pengen menerapkan SketchUp ini untuk les privat itu bisa jauh lebih simpel lagi kan, karena kita tidak perlu LCD, cukup modal laptop aja kita bisa membuat les privat itu menjadi jauh lebih seru. Dan siswa akan semangat belajar karena SketchUp ini adalah hal yang baru yang jarang sekali digunakan, bahkan belum pernah saya temukan yang benar-benar real dari orang-orang sekitar saya yang memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam kelas. Dan siswa akan sangat tertarik ya, nantinya akan melihat step by step dalam proses kita membangun dari awal sampai jadi bangun ruang tersebut. Sehingga dari sini rasa keingintahuannya pun akan muncul dan ini akan membuat pembelajaran matematika menjadi lebih berwarna. Dan juga bisa meminimalisir miskonsepsi. Problem yang tadi kita khawatirkan itu bisa diminimalisir potensi kemunculannya. Karena SketchUp ini sangat interaktif sehingga kecil sekali peluang siswa untuk mengalami kesalahpahaman dalam memaknai konsep tersebut. Nah, langsung saja kita akan coba explore sekarang software SketchUp-nya setelah kita sedikit berkenalan melalui PowerPoint sekarang. Ini software yang sudah saya install dan saya pilih template-nya menggunakan satuan meter. Di awal tadi sebenarnya ada pilihan untuk memilih template mana yang pengen kita coba gunakan. Ada yang menggunakan satuan yard, satuan kaki, satuan meter, tapi karena kita terbiasa dengan sistem satuan metrik, kita pilih meter. Nah, sebelum kita membuat suatu objek di sini, sangat penting bagi kita untuk mempelajari fungsi dari setiap tools-nya terlebih dahulu ya. Ada beberapa tombol di atas ini yang perlu kita pahami fungsinya masing-masing. Yang pertama di sini ada select tool. Jadi ini adalah tools yang berfungsi untuk memilih objek nantinya. Kalau ada beberapa objek yang sudah kita buat, select ini berfungsi untuk memilih salah satunya. Terus ada eraser tool, ini berfungsi untuk menghapus objek yang sudah kita buat. Kalau ada kesalahan kita bisa memanfaatkannya untuk menghapus objek tersebut, sebagian ataupun keseluruhan. Terus di sini ada tools berikutnya yaitu line dan freehand. Line ini adalah tools yang berfungsi untuk membuat garis lurus. Saya contohkan di sini, kita buat titik sembarang. Lalu kalau kita arahkan titik tersebut sehingga dia berwarna hijau seperti ini, maka garis tersebut akan sejajar dengan sumbu hijau. Di sini kita bisa melihat ada 3 sumbu ya. Sumbu biru itu tegak ke atas untuk membuat garis yang tegak ke atas. Terus ada sumbu hijau itu yang ke arah dalam ke sana. Terus merah ini yang menyamping ke kanan. Dan warna ini menentukan kalau dia udah garis yang kita buat ini kalau udah ngepas dengan warna tersebut maka dia sejajar dengan sumbu tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini ya, dia berwarna merah sejajar dengan sumbu merah, berwarna hijau sejajar dengan sumbu hijau, ataupun berwarna biru sejajar dengan sumbu biru. Ya, ini adalah satu garis yang sudah kita buat menggunakan fitur lines ini. Bentuknya lurus. Sedangkan kalau freehand ini adalah garis yang tidak beraturan. Yang terserah kita pengen bikin ini sesuai dengan arah kursor kita. Nah, sekarang kita coba fitur eraser untuk menghapus. Ya, bisa langsung hapus seperti itu. Nah, fitur berikutnya ada tools arcs ini untuk membuat garis lengkung. Misalnya kita pilih yang ini, ARC lengkung ini. Kita buat titik pertama
lalu kita buat titik kedua, lalu kita bisa membuat garis lengkung dari sini. Oke, itu. Terus ada juga ini shape. Ada beberapa pilihan di sini, ada rectangle untuk membuat persegi dan persegi panjang. Terus ada lingkaran sama poligon. Yang bisa kita tentukan ada berapa banyak sisi yang pengen kita buat. Kita ambil contoh rectangle di sini. Kita buat sebuah persegi panjang dan sangat simpel ya, tinggal klik titik awal sama titik akhir, langsung jadi tuh persegi panjangnya. Nah, fitur berikutnya ada fitur push dan pull. Push atau pull. Ini bisa kita manfaatkan untuk mengubah bidang datar yang tadinya udah kita buat itu untuk dinaikkan, diubah dimensinya menjadi 3 dimensi. Tadi persegi panjang, sekarang menjadi sebuah balok. Oke, itu manfaat dari fitur tersebut. Terus kita bisa pakai eraser lagi untuk menghapusnya. Oke. Eraser ini bisa dimanfaatkan untuk menghapus sebagian atau keseluruhan dari objek yang sedang kita buat. Ada move untuk memindahkan, ada rotate untuk memutar, ada scale untuk mengubah rasio dari suatu objek, ada tape measure tool ini untuk berfungsi sebagai meteran. Kalau di dunia nyata ada meteran gulung kayak gitu. Nah, ini juga fungsinya sama persis. Terus ada teks untuk menambahkan teks tertentu sebagai keterangan nantinya. Terus ada paint bucket, ini untuk menambahkan warna dari objek itu. Terus ada orbit. Nah, orbit ini salah satu fitur yang penting untuk mengubah perspektif kita dalam melihat objek tersebut sehingga bisa menjadi jauh lebih interaktif. Terus ada fitur pen, ini untuk menggeser pandangan kita. Terus ada zoom, zoom in, zoom out untuk melihat lebih dekat atau lebih jauh dari objek tersebut, dan fitur-fitur lainnya. Nah, langsung saja sekarang kita coba praktek untuk membuat bangun ruang sederhana. Saya di sini akan mencontohkan cara pembuatan monas sederhana. Bagian bawahnya yang sebagai alas itu sama menaranya. Pertama, kita bisa memanfaatkan fitur lines di sini untuk membuat garis yang nantinya akan kita bentuk sebagai bangun datar persegi. Kita buat garis tersebut, diklik di titik pertama, terus arahkan garis tersebut sehingga berwarna merah. Lalu di keyboard, teman-teman tekan angka 2 dan 0, 20. Ini akan jadi panjangnya nanti, panjang dari garis tersebut. Lalu kita enter. Nah, akan terbentuk sebuah garis di sini yang panjangnya 20 meter. Selanjutnya garis tersebut masih, tools ini masih aktif. Terus kita arahkan sekarang garisnya agar berwarna hijau. Lalu kita masukkan angka 20 lagi. Lalu selanjutnya merah lagi 20 meter. Dan terakhir kita satukan. Sehingga kita sudah berhasil membuat sebuah persegi. Jangan khawatir kalau misalnya teman-teman melihat ini kayak sepanjang antar sisinya itu terlihat tidak sama panjang. Ini hanyalah ilusi aja, efek dari ilusi mata kita. Sebenarnya ini benar-benar akurat kok, persegi yang benar-benar persegi. Cuma karena ilusi sehingga membuatnya terlihat dalam sudut pandang tertentu garisnya tidak sama panjang. Tapi itu sesuatu yang tidak perlu kita khawatirkan. Nah, kita sudah membuat base-nya sekarang, sudah membuat fondasi dasarnya. Sekarang mari kita buat ini menjadi naik. Kita bisa memanfaatkan fitur extrude atau push atau pull tadi untuk membuat objek ini bisa naik ke atas. Kita masukkan mungkin 15 meter ya kali ya sebagai ketinggiannya. Tinggal masukkan angka 1 dan 5, 15 meter tingginya, lalu enter.
Saya ulangi, 15 meter. Oke. Sekarang sudah jadi. Kita sudah membuat sebuah balok yang alasnya persegi 20 kali 20, terus tingginya itu 15 meter. Nah, sekarang kita akan coba memperlebar bagian alas atasnya ini untuk membuat sisi atasnya lebih luas dari yang bawah. Nah, kita ubah dulu perspektifnya seperti ini agar lebih memudahkan kita. Jadi ini tampak dari atas ya. Tadi itu tampak dari bawah, sekarang kita desainnya dari atas aja biar lebih mudah. Sekarang kita buat lines di sini, garis dengan panjang kurang lebih 10 meter di sisi kanan. Terus di sisi ini juga 10 meter. Usahakan garisnya berwarna hijau dulu ya, sehingga sejajar. Lalu ke arah atas sana agar sejajar dengan garis merah itu juga 10 meter. Lalu ini 20 meter. Enggak. Ya, ini 20 meter. Lalu ke arah dalam lagi 10 meter. Oke, terus kita perpanjang lagi sisi bawahnya sekarang. Ini 10 meter juga. Lalu ke arah kanan ini 20 meter. Ke atas lagi 20 meter. 10 meter. Ke arah kanan 10 meter. Ke arah atas 20 meter. Hampir jadi. Sekarang ke bawah 20 meter. Ke kanan lagi 10 meter. Ke bawah lagi 10 meter. Lalu kita akhiri di sini 10 meter. Begitu pula dengan pojok-pojok yang lain. Kita selesaikan semua sehingga alas atasnya ini bisa lebih lebar dibandingkan alas bawah dari Monas ini. Jangan lupa ini kita desainnya dari tampak atas ya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita orbit untuk melihatnya dari perspektif yang berbeda. Kita bisa mencoba fitur move juga di sini yang tadi belum sempat kita coba. Ini kita blok semua dulu, lalu move ini untuk memindahkan objek ini bisa ke tengah-tengah sini. Itu hal yang bisa kita lakukan. Oke, sekarang kita hubungkan setiap sudut atau pojok atas dengan bagian bawahnya, alas atas dengan alas bawah. Kita gunakan line tool sekarang, kita hubungkan seperti itu. Terus dari sini ke sini lagi. Oke, sekarang udah mulai terbentuk satu sisi dan lakukan hal yang serupa di semua sisi lainnya sehingga ini nanti akan membentuk piramida terbalik ya. Mirip kayak piramida tapi dibalik. Nah, terus ini kita hubungkan lagi. Nah, udah jadi. Masih ada dua sisi yang belum. Tinggal kita hubungkan lagi garis yang di sini dengan di sini. Oke, sekarang udah jadi alas bawah dari Monas ini. Nah, sekarang kita bikin menaranya. Bagaimana cara membuat menaranya? Kita bisa menggunakan metode ini. Kita buat garis silang seperti ini. Lalu kita buat garis yang naik ke atas. Tingginya mungkin 80 meter. Akan kita coba. Dari tinggi dari tiang ini nantinya. Oke, seperti itu. Kurang lebihnya. Nanti akan setinggi ini. Nah, lalu kita coba bikin alas bawahnya sekarang. Kita buat dia agar berwarna merah, lalu hijau, dan
merah lagi. Oke. Sekarang udah selesai. Lalu bagian atasnya itu tentu jauh lebih kecil ya dari yang bawah. Sekarang kita buat yang atas ini cukup 2 kali 2 meter. Nah, sekarang kita mulai buat. Ke kanannya ini 1 meter. Oke. Sebentar. Tadi ini ukurannya berapa ya? Oke, aman. Ya, sekarang bagian atasnya ini cukup 1 meter aja untuk ke kanannya. Lalu ke kirinya juga 1 meter. Lalu ke atasnya atau ke sisi sananya 1 meter. Dan sisi ke sininya mungkin kita perlu ubah perspektifnya dulu. Oke. Lalu kita tambahkan garisnya di sini 1 meter lagi. Teman-teman bisa mengubah kecepatan video ini menjadi lebih lambat untuk bisa mengikuti tutorial ini secara perlahan-lahan. 1 meter, terus hubungkan lagi. Oke. Kita selesaikan 2 persegi yang tersisa. Di sini 1 meter, terus di sini 2 meter. Oke, sudah selesai. Nah, jadi itu penampang alas atasnya. Dan sekarang mari kita hubungkan. Sekarang kita hubungkan setiap sudut yang bersesuaian. Lalu pojok ini dengan yang bawah. Oke. Kemudian sisinya yang lain kita hubungkan sekarang. Oke. Masih ada 2 sisi lagi. Kita hubungkan. Ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman semua. Udah jadi sekarang menaranya. Sehingga kita bisa melihatnya mirip seperti Monas. Dan teman-teman bisa mengkreasikan ini untuk berbagai jenis bangunan lainnya. Tidak hanya bentuk Monas ini, tapi bisa juga piramida. Misalnya kalau piramida itu berarti ini ke sini. Misalnya ya. Terus kita tinggal bikin diagonalnya saja. Sembarang persegi panjang sebagai alasnya. Lalu kita buat diagonalnya. Nah, titik tengah ini sebagai perpotongannya akan kita buat garis yang nanti akan ke atas. Kita buat tingginya kurang lebih 40 meter. Lalu kita hubungkan masing-masing sudut atas dengan setiap pojok di bawahnya. Oke, 2 pojok lagi kita coba hubungkan untuk menyelesaikan piramida ini. Ya, 1 sentuhan terakhir dan jadilah sebuah piramida. Ya, jadi itu 2 contoh yang bisa saya praktekkan melalui video ini. Setelah ini teman-teman bisa mencoba untuk mendownloadnya sendiri di internet. Lalu silakan coba eksperimen dan berkreasi sendiri. Harapannya ini menjadi salah satu wawasan baru buat teman-teman semua, calon guru ataupun yang sudah jadi guru, agar kita semua bisa lebih berinovasi. Di Tadris Matematika ini kita belajar banyak hal tentang cara-cara yang lebih kreatif dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. Jadi sekian dulu video kali ini untuk pengenalan software SketchUp dalam rangka meningkatkan inovasi.
Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Pitagoras, salam pejuang angka. Terima kasih juga untuk bersedia meluangkan waktu menonton video ini sampai selesai. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.